Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Madrasah Man 11 Jakarta, Bapak Dr. Handes Pursidi. Yang terhormat Kepala TU Man 15 Jakarta, Ibu Sri Purnawati. Yang terhormat Wakakurikulum Siswa Man 15 Jakarta, Miss Rini Elvia, serta Dewan Juri yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja puji bersista syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tentunya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Yang artinya jikalau engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat bergandengkan salam tak lupa kita curahkan kepada sang revolusioner Islam, sosok manusia yang tidak pernah pergi ke Bogor tetapi namanya selalu tersawar. Sosok manusia yang tidak pernah naik pesawat tetapi namanya selalu diiringi sholawat. Sosok manusia yang telah menancapkan kalimat tauhid la ilaha. Sosok manusia yang telah menancapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, minaz zulumati ilan nur. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini untuk membacakan ceramah singkat yang berjudul Sopan Santun. Kita sebagai manusia yang memiliki akal pikiran di mana saja pun kita berada dan dengan siapapun kita bergaul, hendaklah kita mengutamakan akhlak sopan santun. Dengan kita mengutamakan akhlak sopan santun, semua orang pun akan senang kepada kita. Semua orang pun akan menghargai dan menghormati kita. Kalau Rasulullah SAW, "Khamsu malam takun fihi lam yakun kasiron fihi mustamti. Al-awwalu ad-din wal aqlu wal haya wa husnul hulki wa husnul adab." 5 perkara yang jika tidak dimiliki seseorang, maka ia tidak akan memiliki banyak penggemarnya. Apa saja itu? Yang pertama ada agama, yang kedua akal, yang ketiga rasa malu, yang keempat budi pekerti, dan yang kelima kesopanan. Dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita, jikalau kita tidak mempunyai 5 perkara tersebut, lantas apa bedanya kita dengan hewan yang hanya memiliki hawa nafsu? Seseorang yang diberi kelebihan ilmu pengetahuan yang luas, ia diberi gelar profesor, ia diberi gelar sarjana, ia diberi gelar insinyur, tetapi tidak memiliki akhlak sopan santun. Lantas apa bedanya dengan hewan yang hanya memiliki nafsu? Apakah orang tersebut akan disegani? Apakah orang tersebut akan dihormati dan dihargai? Tentu saja tidak. Dihargai? Tentu saja tidak. Karena adab itu di atas daripada ilmu. Seperti syair Arab yang mengatakan al-adabu fauqa minal ilm, adab itu di atas daripada ilmu. Tetapi jika ilmu dan adab sudah menyatu dan menjadi pakaian kita dalam sehari-hari, manusia mana lagi yang tidak segan kepada kita? Manusia mana lagi yang tidak mau berdekatan dengan kita? Manusia mana lagi yang tidak hormat dan tidak menghargai kita? Bahkan hewan sekaligus pun
bisa kita tundukkan. Masya Allah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kenal Fadila dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menyampaikan dai dengan tema pendidikan. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Guru-guru yang saya hormati dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah mendidik kita menjadi umat yang berakhlak mulia. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah dai atau nasihat tentang pendidikan. Hadirin sekalian, pentingnya pendidikan sangat mempengaruhi moral dan perilaku anak bangsa. Generasi muda harus dididik dan diberikan pengarahan mengenai pendidikan, karena dengan menerima pendidikan akan mewujudkan cita-citanya kelak, dan juga akan mengharumkan nama keluarga, bangsa, dan agama. Jangan sepelekan pendidikan bagi anak-anak, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan haus akan pendidikan. Banyak sekali manfaat yang diterima oleh anak-anak ketika sudah dewasa nanti, seperti tidak mudah ditipu, pintar, dan dapat menjadi orang sukses. Pendidikan di Indonesia selama 12 tahun hukumnya wajib, sehingga dengan belajar selama itu akan memberikan bekal kepada anak-anak dan menjadikan acuan pada saat dewasa nanti. Anak-anak boleh saja bermain handphone, tapi sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus yang tidak baik karena handphone. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan dai ini. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MAN 15 Jakarta Dr. Andes Pursidi, yang saya hormati para Dewan Guru MAN 15 Jakarta, dan yang saya cintai serta sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, iman, dan ihsan dalam pertemuan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Amin. Teman-teman sekalian, pada zaman ini, zaman di mana manusia kurang memanusiakan orang lain, maka dari itu pentingnya sikap sopan santun terhadap orang lain. Sopan santun terhadap yang lebih tua, sopan santun terhadap yang lebih muda, ataupun sopan santun terhadap sebaya. Jika kita mau dihargai, maka kita harus menghargai. Teman-teman sekalian, mengingat sopan santun bukan hanya soal bicara dan pemilihan kata, namun juga perilaku dan tingkah laku. Dalam hal ini, maka sopan santun perlu dibentuk sejak sedini mungkin agar terciptanya pribadi yang lebih baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Allah memberikan kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini memotivasi kita untuk bersikap lemah lembut, sabar, dan berbicara yang lembut terhadap orang lain, selama tidak ada
sebab atau hajat yang membuat kita keras terhadap orang lain. Teman-teman sekalian, pergi ke hutan dan membaca pantun. Pulangnya membuat kasur. Kalau ingin disebut sopan santun, jagalah sikap dengan teratur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yusnalaihana dari kelas 12 IPS 3. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian yang berbahagia, serta para dewan juri yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang cerah ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya ilmu pendidikan bagi kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di hidup kita, karena dengan kita menuntut ilmu, kita akan mengetahui banyak hal tentang mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan bukan sampai di situ saja, pendidikan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan agama ataupun sosial. Dalam agama Islam pun pendidikan sangat diwajibkan bagi setiap umat muslim, sebagaimana Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah", yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Selain itu, ilmu juga menjadi salah satu amal yang tidak akan terputus atau disebut amal jariyah, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Iza matal insanu angqata'anhu amaluhu illam yang salasatin illam yang sadaqatin jariyatin aw ilmi yang tafa'u bihi awwalidi sholihin yad'ulah." Jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya, kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariyah, dari ilmu atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Begitu hebatnya manfaat dari berilmu, maka dari itu marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dewan juri sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.